Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi sumber daya manusia di PT EKZ Indonesia. Yang pertama, ada perencanaan sumber daya manusia. PT EKZ Indonesia melakukan perencanaan SDM dengan mempertimbangkan strategi bisnis jangka panjang. Prosesnya meliputi forecasting kebutuhan, menganalisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi produksi, pengembangan produk baru, dan rencana ekspansi perusahaan. Ini melibatkan analisis tren industri, teknologi baru, dan pertumbuhan pasar. Yang kedua yaitu ada analisis pasar, melakukan analisis jabatan secara berkala untuk memastikan deskripsi pekerjaan tetap, relevan, dan akurat. Ini mencakup identifikasi, keterampilan, tanggung jawab, dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Yang ketiga ada perencanaan sukses, mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin internal untuk mengisi posisi kunci di mana masa depan. Program monitoring dan pelatihan kepemimpinan menjadi bagian penting dari proses ini. Yang keempat yaitu ada talent acquisition planning, merencanakan strategi perekrutan yang efektif untuk menarik dan merekrut kandidat berkualitas. Ini mencakup identifikasi sumber rekrutmen yang tepat, seperti universitas, situs web, karir, dan agen rekrutmen. Selanjutnya ada job description dan job recruitment. Contoh job description untuk posisi operator produksi. Tanggung jawabnya yaitu meliputi mengoperasikan mesin produksi sesuai prosedur standar operasional. Yang kedua, memastikan kualitas produk sesuai standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin produksi ringan. Yang keempat, melaporkan kerusakan mesin dan masalah produksi kepada atasan. Yang kelima, mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, untuk kualifikasi PT EKZ tersebut yaitu laki-laki atau perempuan, pendidikan minimal SMK atau SMA, usia maksimal 24 tahun, memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang manufaktur itu lebih diutamakan. Sudah vaksin booster, mampu bekerja dalam tim dan individu, mampu membaca dan memahami instruksi kerja, bersedia bekerja shift, teliti, dan bertanggung jawab. Bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama ada pelatihan teknis, pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan teknis seperti penggunaan mesin produksi baru atau software khusus. Yang kedua, pelatihan keselamatan kerja, pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada pelatihan kepemimpinan, program pelatihan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan karyawan baik untuk posisi manajerial maupun kepemimpinan tim. Yang keempat, ada pelatihan soft skill, pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, kerjasama tim, dan pemecahan masalah. Yang kelima, ada program on the job training, pelatihan yang dilakukan secara langsung di tempat kerja di bawah bimbingan supervisor atau mentor yang berpengalaman. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar contoh top 10 prioritas program pengembangan SDM terkini. Yang pertama yaitu ada kepemimpinan dan manajemen pelatihan. Yang kedua ada peningkatan keahlian karyawan. Yang ketiga ada transformasi digital. Yang keempat ada inklusivitas dan kesetaraan. Yang keempat ada dukungan kinerja karyawan. Yang kelima ada implementasi alat analisis dan pembelajaran. Yang keenam manajemen perubahan. Yang ketujuh kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Yang kedelapan ada retensi karyawan. Yang kesembilan dukungan mobilitas dan pertumbuhan karir. Contoh pengukuran kinerja karyawan. PT EKZ Indonesia menggunakan sistem Key Performance Indicator atau KPI untuk mengukur kinerja karyawan. Contoh KPI untuk operator produksi yaitu efisiensi produksi, jumlah unit yang diproduksi per jam kerja.
kualitas produk, presentase produk yang memenuhi standar kualitas, ketepatan waktu, ketepatan dalam menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Yang terakhir ada keselamatan kerja, jumlah kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, selanjutnya ada kompensasi, gaji, dan tunjangan, dan welfare. PT GIZ Indonesia menawarkan paket kompensasi dan welfare yang kompetitif antara lain yaitu di sini ada gaji pokok, gaji yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jabatan dan pengalaman. Yang kedua ada tunjangan, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan makan, dan tunjangan lainnya. Yang ketiga ada asuransi kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. Yang keempat ada program dana pensiun untuk menjamin masa pensiun karyawan. Yang kelima ada cuti tahunan, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keenam ada fasilitas kesehatan, klinik perusahaan atau kerjasama dengan fasilitas kesehatan lainnya. Yang terakhir ada program rekreasi karyawan, program rekreasi dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, di sini ada contoh kompensasi gaji dan tunjangan PT EKZ. Gaji pokok untuk operator produksi ada di 4 juta sampai 5 juta per bulan, tergantung pengalaman dan kinerja. Yang kedua ada di supervisor produksi, yaitu ada di 6 juta sampai 8 juta per bulan, tergantung pengalaman dan kinerja. Yang ketiga ada di manajer produksi, yaitu ada di sekitar 10 sampai 15 juta per bulan, tergantung pengalaman dan kinerja. Untuk tunjangannya sendiri, yaitu ada tunjangan jabatan. Yang pertama, supervisor produksi 10% dari gaji pokok. Yang kedua, manajer produksi 20% dari gaji pokok. Tunjangan makan 50.000 per hari kerja. Tunjangan transport 500.000 per bulan. Tunjangan hari raya, THR 1 bulan gaji pokok. Nah, untuk bonusnya sendiri di sini ada kinerja individu 1 sampai 3 bulan gaji pokok berdasarkan penilaian kinerja tahunan. Yang kedua, kinerja perusahaan 1 sampai 3 bulan gaji pokok berdasarkan pencapaian target perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia yang efektif di PT GIZ Indonesia dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Dengan menerapkan strategi perencanaan SDM yang tepat, menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif, serta memberikan kompensasi dan welfare yang adil, perusahaan dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan berdedikasi. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.